何その格好。みんな遊びに来てる。つばき。はい。ねえ、あんたも椿ってんだ。京都じゃない。番号教えて。おう。Sesuai judul filmnya, film ini menceritakan tentang cinta pertama yang dirasakan oleh gadis culun. Walaupun sudah dirilis pada tahun 2012 yang lalu, tapi film ini sangat seru dan tidak bosan-bosannya jika ditonton lagi. Film ini berfokus pada seorang gadis SMA yang bernama Hibino Tsubaki, yang diperankan oleh Emi Take. Gadis culun yang selalu berdandan cara kuno. Di sini ia akan bermain peran bersama Kyota Tsubaki yang diperankan oleh Tori Matsuzaka. Berdasarkan nama mereka yang sama tersebut, berawalah kisah cinta mereka. Nah, gimana keseruannya? Mari kita mulai. ああ、悪い悪い。今日からさ、こいつ俺の女にするから。Bermula dengan keadaan romantis antara Hibino dan Kyota. Sebelum kejadian itu, Hibino lahir dari keluarga yang sangat sederhana, di mana orang tuanya memiliki pekerjaan studio foto yang telah diwariskan dari generasi ke generasinya. Hibino juga memiliki seorang adik bernama Sakura, cantik, stylish, dan sedikit egois. Sangat berbeda dengan Hibino yang lebih culun dan berpakaian kuno. Saat pertama masuk ke sekolah, ia merasa heran dengan siswa-siswa lain yang datang dengan pakaian seenak mereka. Disinilah pertemuan pertama antara Hibino dan Kyota. Berdasarkan nama panggilan yang sama, hal itu sedikit membuat Hibino kaget. Di sini terungkap bahwa Kyota menjadi pria yang populer. Dia juga salah satu siswa yang pintar. Kebetulan sekali bangku belajar Hibino berdekatan dengan Kyota. Kyota sangat gampangnya bisa mengerjainya. Ternyata Hibino memiliki kemampuan untuk menata rambut. Di sini ia ingin memotong rambut Kyota jika Kyota masih mengganggunya. Para gadis yang menyukai Kyota pun mulai sedikit marah kepada Hibino akan hal itu. Tapi entah apa alasannya, Kyota melindunginya dan mengatakan bahwa Hibino adalah pacarnya. こいつ俺の女にするから。 Setelah itu mereka ingin mengadakan festival. Hibino ingin yang lain harus menyumbang uang yang banyak untuk acara tersebut, tapi tidak ada yang setuju akan hal itu. Di sini Kyota mau membantunya asalkan Hibino mengajaknya berkencan. Dengan terpaksa ia katakan, 私とデートしてください。1万なんて。 dan dengan kepintaran Kyota, ia pun bisa mengajak yang lainnya untuk menyiapkan festival tanpa modal yang banyak. Dan saat pulang, Hibino menjelaskan bahwa mereka bisa disebut pacaran jika saling menyukai. Di sini Kyota terlihat kagum akan kata-kata Hibino. Setelah itu mereka menyiapkan acara festival nanti. Dan Hibino terlihat sangat handal dalam menata pakaian. Setelah itu datang adiknya yang bernama Sakura menggunakan pakaian cosplay. Di sini temannya Kyota bernama Nishiki jatuh cinta dengan Sakura. Tapi Sakura terlihat lebih tertarik dengan Kyota. Hibino juga merasakan akan hal itu. Setelah acara selesai, Hibino benar-benar ingin menata rambut Kyota dan ia mengatakan bahwa ada gaya rambut yang lebih cocok untuknya. Walaupun sedikit terpaksa, tapi Kyota benar-benar lebih ganteng setelah rambutnya ditata oleh Hibino. Hibino pun memuji ketampanannya karena hal itu. Hampir saja di sini sentuhan hangat terjadi, tapi Hibino masih belum siap untuk hal itu. Kyota mengajaknya berkencan keesokan harinya. Karena hal itu, Hibino mencoba meminjam pakaian yang cocok kepada Sakura. Tapi hal itu tidak jadi ia lakukan. Mungkin karena Sakura juga menyukai Kyota. Ia pun berpakaian seadanya saja. Tsubaki.
Bukannya menonton film, Hibino malah ingin pergi ke kebun binatang karena ia sangat suka binatang, apalagi kalau beruang. Setelah itu Kyota membelikannya pakaian dan merubah penampilan Hibino di tempat temannya bernama Hananoi. Tidak disangka penampilan Hibino bisa benar-benar berubah sangat cantik. Kyota pun terpana akan hal itu. Walaupun hal itu sedikit canggung untuk Hibino. Setelah itu mereka pergi ke suatu tempat yang dipenuhi dengan pemandangan bintang-bintang. Di sini terungkap bahwa Kyota sangat menyukai bintang karena sejak kecil ia diberi hadiah teleskop oleh ibunya. Tapi di sini tiba-tiba Kyota ingin mengajaknya anu. Hal itu membuat Hibino menangis dan marah karena ia tidak ingin melakukan hal itu sebelum menikah. Hibino pun pulang dengan keadaan bersedih. Ia kembali menata rambutnya seperti culun kembali, dan Sakura malah tertarik dengan pakaian Hibino yang dibelikan oleh Kyota. Keesokan harinya, terungkap bahwa Hibino sudah benar-benar jatuh cinta kepada Kyota. Di sekolah ia malah melihat Kyota yang dirayu oleh seorang cewek. Ia pun cemburu. Setelah bertemu, di sini terungkap bahwa sebenarnya Kyota hanya bertaruh dengan Nishiki untuk menaklukkan semua gadis. Tapi Hibino berbeda. Kyota menyerah dan tak ingin mengganggunya lagi. Setelah pulang, Hibino kaget karena baju yang diberi Kyota sudah tidak ada lagi. Ia tahu bahwa Sakura memakainya untuk menemui Kyota. Di sini Kyota melihat bahwa ada Hibino di sana. Ia mengira Hibino ingin menemuinya. Padahal ia ingin menemui adiknya. Di pertemuan itu, Kyota mengajak mereka untuk belajar bersama di rumahnya, termasuk Nishiki dan Sakura. Bukannya belajar bareng, mereka malah ingin liburan musim panas ke pantai. Di sini mereka benar-benar merasa senang. Setelah itu, Sakura malah ingin berduaan dengan Kyota. Sebenarnya Hibino tidak ingin hal itu terjadi, tapi ia tidak bisa menghentikannya. Saat menunggunya, tiba-tiba Kyota menghampirinya. Ternyata bukan Kyota yang bersama Sakura, tapi Nishiki. Di sini akhirnya Sakura lebih memilih Nishiki karena ia menyerah untuk mendapatkan Kyota. Setelah itu Kyota mengajak Hibino ke tempatnya untuk melihat bintang-bintang. Ternyata selama ini Hibino juga belajar tentang bintang-bintang. Dan di tempat ini mereka berjanji untuk bertemu kembali tahun depan saat ada hujan meteor Ursid. Hujan meteor yang cuma terjadi 100 tahun sekali dan bertepatan pada malam Natal. Tapi setelah Hibino mengatakan bahwa ia mencintai Kyota, Kyota malah marah dan pergi. Beberapa waktu setelah itu telah berlalu, dan Kyota benar-benar tidak menghiraukan Hibino. Entah apa alasannya. Hibino benar-benar merasa sedih akan hal itu. Untung saja ada Nishiki yang menjelaskan bahwa saat kecil, Kyota dikhianati oleh orang yang ia cintai, yaitu ibunya, yang pergi dengan pria lain saat ulang tahunnya yang ke-8. Karena hal itu Kyota sangat membenci kata aku menyukaimu dan mencintaimu. Mengetahui hal itu, Hibino malah ingin melakukan hal-hal yang bisa membuat Kyota mengingat kembali masa lalunya. Walaupun sedikit takut jika Kyota marah kepadanya, tapi ia ingin menghadapinya. Dengan menjebak Kyota di sebuah ruangan, Hibino benar-benar membuat Kyota mengingat masa sedihnya yang dulu. Tapi Hibino mengatakan bahwa ia bukan seperti ibunya. Ia tidak ingin Kyota masih tertekan akan rasa sakit karena masa lalunya. Mendengar semua kata-kata dari Hibino, akhirnya Kyota mulai tersenyum. Rencananya pun berhasil, dan mulai saat itu, mereka menikmati hubungan mereka untuk bersenang-senang dan selalu bersama. Penampilan Hibino pun benar-benar sudah berubah mulai saat itu. Tapi setelah kebahagiaan, mungkin ada kesedihan. Karena di sini datang seorang gadis bernama Nana, teman dekat Kyota saat SMP. Mungkin Nana akan menjadi orang ketiga dalam hubungan Hibino dengan Kyota. Hibino benar-benar dibuat cemburu dengan kedekatan mereka. Ia pun tahu bahwa saat SMP, Kyota dan Nana benar-benar teman dekat.
hingga digosipkan menjadi pasangan yang sangat cocok. Setelah itu Nana bertemu dengan Hibino. Di sini ia mengatakan bahwa ia dengan Kyota adalah cinta pertama. Entah hal itu benar atau tidak, tapi hal itu membuat Hibino merasa cemburu. Di sisi lain, ayahnya Kyota mengatakan bahwa ibunya sedang sakit. Ayahnya berharap agar Kyota mau menemuinya. Setelah itu Hibino ingin mengajak Kyota ke suatu tempat, tapi Kyota menolak. Mungkin ia sedang sibuk. Hibino sedikit kecewa akan hal itu. Setelah itu kesibukan Kyota adalah untuk menemui ibunya. Tapi sebelum itu, ia malah mendapat pesan dari Nana yang ingin bertemu dengannya. Di sini terungkap sebenarnya Nana kembali karena ingin menggapai impiannya bersama Kyota. Karena saat SMP, mereka sudah berjanji untuk kuliah bersama. Dan saat di jalan, Hibino malah melihat mereka berdua. Kesalahpahaman pun terjadi. Hibino mengira bahwa alasan Kyota menolak ajakannya sebelumnya itu karena Nana. Karena sudah terlalu marah, Hibino ingin putus darinya. 君と距離を置きたい。好きにしろよもう。 Hari-harinya pun terasa sangat hampa. Dan suatu hari, ia diajak Hananoi untuk menjadi model sementaranya. Tapi ekspresinya sangat kaku, karena ia masih khawatir dan memikirkan Kyota. Ia masih dalam keadaan bersedih. Melihat seorang penata rambut, Hibino malah tertarik dengan hal itu. Ia pun mencoba membujuk Hananoi agar bisa menjadi penata rambut di sana. Sebelum menyetujuinya, Hananoi ingin ia tersenyum dulu untuk menjadi modelnya. Setelah fotonya tampil di majalah, hal itu benar-benar mengagumkan bagi teman-temannya dan juga Kyota. Kyota pun mulai kembali mengejarnya. Setelah itu, Nana kembali mengajaknya untuk bertemu di malam Natal. Dan di sisi lain, Hibino sudah menjadi penata rambut. Ia pun memutuskan untuk tidak kuliah dan lebih berfokus dalam tujuannya menjadi penata rambut profesional. 私、大学 Di sisi lain lagi, Kyota berbicara dengan ayahnya, dan ternyata ayahnya masih mencintai ibunya. Mengetahui hal itu, Kyota langsung menemui ibunya. Setelah itu, Kyota menolak ajakan Nana untuk bertemu di malam Natal tersebut, dan ia pergi untuk mengejar cinta Hibino. Saat itu Hibino sudah pergi bersama Hananoi, dan Kyota malah ketinggalan kereta api. Di sisi lain, ternyata Hibino pergi ke tempat yang sudah ia janjikan setahun yang lalu bersama Kyota untuk melihat hujan meteor. Dan jika Kyota tidak datang saat itu, maka Hibino memutuskan untuk tidak mengharapkan cintanya bersama Kyota. Mengingat kebahagiaannya bersama Kyota, terpaksa Hibino memutuskan perasaannya karena Kyota tidak datang saat itu. Tapi tiba-tiba Kyota datang. Ternyata ia telah berusaha keras agar bisa datang di sana. Tanpa banyak bicara lagi, mereka pun kembali menjalin hubungan bersama. 椿くんらしくない。愛してる。 Dan adegan terakhir ini tidak usah kita perlihatkan ya. Kasihan yang jomblo. Hehe. Inilah akhir kisah cinta pertama mereka. Semoga kalian terhibur dan dibikin baper ya. Sampai jumpa lagi.